Bu Mari, boleh diberikan gambaran kira-kira dampak pemilu terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2024 ini seperti apa? Silahkan Bu Mari. Ya, saya rasa seperti pemilu-pemilu sebelumnya, yang terjadi biasanya konsumsi meningkat ya, karena uang yang beredar meningkat. Namun investasi biasanya memang mengalami perlambatan karena investor, baik yang portfolio maupun yang direct investor, mengadopsi wait and see atau menunggu untuk melihat hasil dari pemilu ya. Tapi biasanya setelah pemilu dan setelah kelihatan arah dari kebijakan pemerintah atau pemerintahan ke depan seperti apa, biasanya sih kembali ya. Dan ini yang tentunya kita nanti-nanti, tapi tentu tergantung satu atau dua putaran ya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya. Tergantung satu atau dua putaran. Satu putaran saja sudah menciptakan wait and see. Bagaimana dengan dua putaran? Dikhawatirkan wait and see momen ini akan menjadi semakin lama dan bisa berdampak kepada minat investor. Bagaimana Ibu melihatnya? Saya rasa ya mungkin di satu sisi akan lebih lama proses ketidakpastian untuk menunggu siapa pemimpin baru kita. Tetapi di sisi lain ini menunjukkan ini adalah bukan menunjukkan, ini adalah bagian yang penting dari proses demokrasi yang juga tentunya dinilai oleh investor kalau menurut saya ya. Jadi yang penting sebetulnya bukan satu putaran atau dua putaran, tetapi kepastian bahwa proses demokrasi, proses pemilu berjalan seadil mungkin dan sejujur mungkin, transparan dan melalui proses ya. Dan kalau toh nanti ada protes-protes dari yang kalah, itu ada proses untuk menyelesaikannya. Jadi investor juga akan melihat proses itu, dan yang penting tidak ada kericuhan, tidak ada keributan, tidak ada yang mengganggu proses ya, karena saya rasa kita harus bangga lah Indonesia melalui suatu proses pemilu. Kita harus menjaga proses demokrasi itu. Itu bagian penting juga dari negara kita dan juga dari penilaian investor kalau menurut saya. Iya, berarti penilaian investor lebih ke bagaimana proses dari pemilu ini sampai dengan nantinya penetapan presiden terpilih ya Bu ya. Jika tidak ada goncangan seperti yang terjadi di tahun 2019, diharapkan investor bisa bergerak paling tidak sedikit demi sedikit untuk melakukan memutuskan ekspansi bisnisnya atau tidak. Seperti itu ya Bu Mari ya. Ya. Baik Bu Jadi Mari. kepastian ya, kepastian dan kestabilan politik itu penting. Ya, kepastian dari dan juga kestabilan politik. Bu Mari, evaluasi dari kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kita berbicara meliputi peningkatan daya beli masyarakat, efektivitas investasi di sektor real untuk menyediakan lapangan kerja, lalu efektivitas beberapa infrastruktur utama untuk bisa menciptakan konektivitas dan pengurangan gap atau disparitas dalam hal kesejahteraan dan juga lain-lainnya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat refleksi kepada 10 tahun terakhir, kita berhasil untuk rata-rata pertumbuhan sekitar 5% ya. Dan terutama di 3 tahun terakhir ini ekspor meningkat dari 160 menjadi 290 bahkan ya. Jadi ada lompatan yang cukup tinggi karena ada boom komoditas ya. Dan tingkat kemiskinan turun walaupun sempat naik pada waktu pandemi, tapi mungkin tingkat ketimpangan baik berdasarkan income atau daerah itu dianggap masih belum bisa teratasi, dan banyak masalah lain terkait human capital, stunting dan seterusnya. Infrastruktur memang telah terbangun dengan cukup gencar di 10 tahun terakhir ini untuk meningkatkan konektivitas. Namun untuk kita lihat ke depan ya, jadi sekarang investor pasti akan menilai oke, siapa yang menjadi presiden, kemudian yang lebih penting lagi bagaimana pemerintahan yang berikutnya, siapa yang akan menjadi menteri-menterinya, arah kebijakan dan strategi seperti apa. Karena kita perlu meningkatkan pertumbuhan, kita perlu mengurangi ketergantungan kepada basis pertumbuhan kita yang selama ini berdasarkan komoditas misalnya, dan ekspor kita juga 60% masih berbasis sumber daya alam. Bagaimana kita diversifikasi, dan kita perlu tumbuh di atas 5%. Sebetulnya potensi kita harusnya 6-7%. Untuk sampai ke situ kita perlu meningkatkan produktivitas, kita perlu meningkatkan investasi, dan kita perlu memperbaiki
iklim investasi di dalam negeri, karena kita harus bisa menjadi menarik ya untuk investor kembali ke sini, melakukan relokasi di dalam diversifikasi dari global supply chain yang terjadi, dan sektor-sektor baru yang kita harapkan menjadi sumber pertumbuhan baru. Apakah itu termasuk peningkatan nilai tambah dari komoditi, termasuk industri hijau seperti renewable energy ataupun electric vehicle, ataupun di sektor jasa-jasa, dan tidak melupakan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor-sektor yang sudah ada, yaitu yang labor intensif seperti di manufacturing, karena kita tetap perlu menyerap tenaga kerja, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Dan terakhir mungkin yang kunci ya adalah perbaikan dan peningkatan dari human capital atau sumber daya manusia kita. Jadi itu terkait dengan kesehatan dan pendidikan dan peningkatan keterampilan ya, sehingga kita bisa mempunyai tenaga kerja yang bisa mengisi transformasi yang kita harapkan di sektor-sektor yang baru ini. Bu, Terakhir Pak disebut digital ya, bahwa digital ini harus bisa direspon dan diantisipasi, dan itu akan mempengaruhi semua sektor termasuk pemerintah ya, bagaimana pemerintah menggunakan digital technology untuk menjadi lebih efisien dan lebih efektif. oke, bagaimana Ibu melihat potensi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, tentunya dengan strategi yang ada saat ini mendorong industrialisasi dan juga agresivitas yang cukup tinggi dalam membangun infrastruktur? Ya, intinya kita harus transformasi, bukan saja business as usual, tapi transformasi. Apa itu artinya? Transformasi itu ada kesempatan di perubahan yang terjadi di dunia ya. Yang pertama tentu perubahan dari value chain atau lokasi dari manufacturing maupun beberapa industri-industri baru yang terkait dengan low carbon. Nah, ini bagaimana kita bisa menangkap industri-industri baru itu. Kedua, bagaimana kita harus transformasi SDM kita, dan karena kita saat ini masih keterampilannya di level menengah bawah ya, bagaimana kita tingkatkan keterampilan kita, bagaimana kita meningkatkan inovasi dan kapasitas kita untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Karena kalau kita mau meningkatkan nilai tambah, apakah itu berbasis sumber daya alam atau di bidang manufacturing atau di bidang jasa-jasa, kita memerlukan keterampilan, kita memerlukan inovasi, dan kita memerlukan ekosistem ya yang menunjang. Nah, ekosistem yang menunjang itu ada infrastruktur fisik, apakah itu digital connectivity, apakah itu konektivitas dari segi transportasi, dari segi pengiriman barang masuk dan keluar atau orang masuk dan keluar, dan juga ekosistem dari segi regulasi, institusi, dan birokrasi yang mendukung ya, karena di sini kalau kita lihat evaluasi dari berbagai investor, apakah itu survei Jetro atau survei Apindo baru-baru ini, keluhan utama adalah tetap kepastian hukum dan ribetnya birokrasi dan peraturan-peraturan yang sering berubah, dan tidak ada kepastian di dalam peraturan-peraturan ini yang akhirnya menciptakan apa yang kita sebut sebagai high cost of doing business ya. Dan ini yang perlu diatasi secara komprehensif, mudah-mudahan oleh pemerintah yang akan datang. High cost of doing business. Baik Bu, dan tantangan perekonomian Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintah berikutnya untuk bisa mencapai target menjadi negara maju. Apa-apa saja yang harus segera dipercepat untuk diselesaikan selain beberapa hal tadi yang sudah Ibu sebutkan? Ya, negara kita, walaupun kita negara besar, kita punya pasar yang besar, kita tidak bisa menghindari bahwa kita berada dalam global economy yang banyak tantangan ya, mulai dari perlambatan perekonomian dunia yang sudah mempengaruhi kinerja ekspor kita, adanya krisis iklim, adanya krisis kemungkinan shock lain seperti pandemi dari kesehatan atau dari faktor lain, termasuk konflik karena ada perang. Dan tentunya perang dagang atau tension yang geopolitical tension yang terjadi antara Amerika dan Tiongkok, yang akhirnya menyebabkan kita harus bisa
menyusun strategi bagaimana kita bisa menempatkan Indonesia di dalam konteks perubahan global itu. Jadi pertama PR dalam negeri ya, kita harus membenah diri di dalam negeri dulu, melakukan reformasi dan perbaikan yang diperlukan sehingga kita bisa menarik investasi, kita bisa meningkatkan produktivitas. Kedua, kita perlu menavigasi perubahan geopolitik yang terjadi saat ini, yaitu kita perlu terus melakukan engagement ke Tiongkok maupun ke Amerika ya, kita tidak harus memilih antara dua ini, kita harus bisa terus melakukan economic engagement dengan dua-duanya, baik dari segi perdagangan maupun investasi. Di situ kuncinya ada diplomasi, ada perjanjian perdagangan yang perlu ditingkatkan seperti RCEP yang di mana China adalah anggota dengan 14 negara yang lain termasuk Indonesia, dan kita perlu mendiversifikasi pasar kita juga. Jadi Eropa misalnya kita sedang menegosiasi Indonesia Europe SEPA ya. Itu menurut saya salah satu yang prioritas karena Eropa adalah pasar yang besar. Vietnam sudah mempunyai FTA dengan Eropa, kita belum ya. Jadi ini kita dari segi peningkatan ekspor yang terjadi di Indonesia selama 20 tahun terakhir ini, kita tuh jauh di bawah performance negara-negara yang lain di luar komoditi ya. Jadi kita sangat perlu melakukan diversifikasi dari commodity based export, termasuk meningkatkan nilai tambah dari komoditi, tapi juga sektor-sektor yang lain termasuk manufacturing dan menurut saya jasa-jasa, dan tidak melupakan sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan yang sangat penting untuk diperhatikan baik dari segi peningkatan produktivitasnya dan keberlanjutannya ya. Dan di situ sebetulnya adalah pertanian dan perikanan maupun sektor manufaktur yang labor intensif, disitulah penciptaan lapangan pekerjaan bisa terjadi. Oke, baik Bu Mari, pandangannya Bu Mari singkat saja, seberapa optimis Indonesia bisa segera menjadi negara maju dengan seluruh kondisi yang kita miliki saat ini, dengan tantangan yang kita miliki tentunya pada tahun 2045 mendatang? Saya cautiously optimistic karena intinya akan sangat tergantung dari pemerintahan yang akan datang ya. Jadi bukan saja presidennya tetapi pemerintahan yang bisa menjalankan perubahan, menyadari tantangan global yang kita hadapi. Tadi saya lupa menyebut tantangan yang satu lagi yang penting adalah mengantisipasi dan merespon terhadap perubahan iklim. Bagaimana PR di dalam negeri yaitu reformasi dari berbagai peraturan, kebijakan, kepastian hukum, kelembagaan sehingga bisa mengurangi biaya cost of doing business dan menarik investasi, meningkatkan sumber daya manusia, dan juga merubah kelembagaan ya. Kita selalu mendengar masalah koordinasi, masalah ketidakpastian antara pusat dan daerah dan antara lembaga. Ini perlu ada pemerintahan yang kita harapkan ke depan bisa benar-benar mengatasi hal ini.